Salah satu bait Syatibiyah, alhamdulillah, mohon doanya. Saya sekarang di Sudan mengaji Syatibiyah qiraat hafalan bait 1200 bait, sekarang sedang proses, mohon doanya biar lancar. Itu salah satu baitnya bilang begini: wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu, sebaik-baiknya majelis, sebaik-baiknya kita duduk, sebaik-baiknya kita berkumpul adalah sebaik-baiknya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, dan terutama mengamalkan Al-Quran. La yumallu hadithuhu, tidak ada sejarahnya bahwa orang membaca Al-Quran itu akan merasakan bosan. Kalau baca novel itu mungkin 1 kali seru, 2 kali seru, nanti 3 kali, 4 kali bosan. Lihat film itu 1 kali, 2 kali mungkin masih seru, nanti ketiga, keempat, kelima akan bosan. Tapi tidak berlaku bagi Al-Quran, karena wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Semakin dibaca, semakin dikaji, bukannya malah bikin kita itu bosan, justru malah yazdadu fihi tajammula, maka akan bertambah keindahannya Al-Quran. Jadi semakin sering dibaca, semakin sering diulangi, maka keindahannya akan semakin terlihat. Coba saja dicoba. Silahkan dicoba sendiri. Kalau perlu bisa diteliti, apakah ada orang yang bosan dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tidak ada, karena semakin dikaji, semakin terlihat keindahannya. Itu terkait Al-Quran. Kemudian fadilahnya, Masya Allah. Kalau kita bicarakan fadilahnya di satu majelis ini, mungkin tidak akan selesai, karena banyak sekali fadilahnya membaca Al-Quran. Contohnya saja seperti ayat innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa, coba bayangin, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Di Quran, kalau di ilmu tafsir, at-tartib itu sangat penting. Di ayat ini yang disebutkan dahulu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sebelum perintah untuk melaksanakan sholat. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Coba bayangin, Al-Quran dulu disebut. Kita barang siapa yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, tidak kuat baca, tidak kuat mempelajari, tidak kuat menghafal, yang suka dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian datang perintah barang siapa yang mengerjakan sholat dan kemudian berinfak dari sebagian rezekinya, baik sirrah wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Hadiahnya apa? Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah merasa rugi dan tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Itu Quran. Coba kita hubungkan dengan nuzulul Quran. Kita sekarang mulai hubungkan dengan nuzulul Quran. Sebetulnya Al-Quran itu sebetulnya diturunkannya kapan? Nah, kita perlu tahu waktunya itu kapan. Ya. Ayat yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Baqarah, pas setelah ada perintah melaksanakan puasa. Ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Jadi kita sudah jelas
bahwa dalam 1 tahun 360 hari kemudian dipersempit dengan ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa turunnya Al-Qur'an itu ada ketika bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya baik, kita sudah tahu sekarang nuzulul Qur'an itu bulan Ramadan. Kemudian apa bedanya nuzulul Qur'an dan Lailatul Qadar? Nah, ini apa bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Orang tidak tahu bedanya. Untuk kita bisa tahu perbedaannya, kita harus tahu dulu bagaimana cara Quran itu turun. Thariqahnya bagaimana? Bahwa turunnya Quran itu tidak satu kali blek langsung turun, tidak. Bahwa banyak hadis menerangkan bahwa Al-Quran itu turunnya yang pertama kali itu dari Lauhul Mahfuz, dari langit ke-7, kemudian turun ke langit bumi, yaitu Baitul Izzah. Turunnya dari langit yang ke-7 ke Baitul Izzah, langit bumi, itu serentak semua 30 juz ini, semuanya langsung turun. Ya. Ini nuzulul Quran. Kemudian bagaimana habis itu setelah turun dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah, langit bumi, baru setelah itu kemudian turun berangsur-angsur munajjaman kepada Nabi Muhammad, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan situasi yang diperlukan. Maka ketika ada perintah berpuasa, kemudian turunlah ayat perintah berpuasa. Ketika ada perintah sholat, maka turunlah sesuai situasi dan kondisi yang sudah dikehendaki oleh Allah, maka turunlah perintah untuk sholat. Nah, di Indonesia ada budaya bahwa nuzulul Quran itu diperingati 17 Ramadan. Betul. Bahwa yang dimaksud nuzulul Quran yang diperingati oleh orang-orang Indonesia, budayanya orang Indonesia, itu adalah pertama kali turunnya Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi seperti yang saya tahu dari literatur yang saya baca, bahwa 17 Ramadan ini adalah turunnya ayat Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian banyak sekali ikhtilaf. Jadi ada yang bilang bahwa turun pertama kali ayat Quran kepada Nabi Muhammad, turun wahyu pertama kali, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang tanggal 5 Ramadan, ada yang bilang 7 Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahwa turunnya itu bukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Hanya itu ikhtilafat, perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu dan semuanya punya dasarnya masing-masing. Jadi yang dilaksanakan orang Indonesia, budaya 17 Ramadan memperingati Al-Quran, itu sudah sesuai dengan dalilnya, punya dasarnya. Nah, kemudian kita beranjak kepada, jadi kita sudah tahu bahwa 17 Ramadan yang diperingati oleh umat Muslim di Indonesia adalah turunnya ayat atau pertama Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadr. Kenapa kok namanya Lailatul Qadar? Kenapa kok enggak namanya Lailatul Azim? Kenapa kok namanya tidak Lailah Al-Kabir atau yang lain-lain? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa atas kuasanya Allah, atas kehendaknya Allah, atas fadilahnya Allah, Allah berikan alam yang
ajas bahwa kamu itu tidak tahu sama sekali tentang Lailatul Qadar. Ya, kamu tidak tahu sama sekali tentang Lailatul Qadar. Bahkan ada riwayat Nabi Muhammad pun tidak dikasih tahu kapan Lailatul Qadar itu secara persis. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Luar biasa Quran. Quran selalu membawa takbir yang luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bukan mithlu alfi syahr. Bukan Lailatul Qadr sama seperti alfu syahr. Tapi khairun. Lebih baik. Kenapa kok alfi syahr? Di bahasa Arab ada bilangan yang melebihi alf, mungkin itu akan ditambah tidak hanya alf. Karena kita tahu semua bahwa tidak ada bilangan lebih besar dari alf di bahasa Arab. Ya. Orang dulu tidak tahu miliun. Miliun itu kontemporer. Miliun itu artinya 1 juta. Ya. Kenapa kok nggak tahu miliun? Dulu bayangkan 1000 dinar itu sudah luar biasa. Makanya bilangan bahasa Arab zaman dahulu hanya ada alf. Maka itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Terbiasa. Siapa yang bisa beribadah selama itu? Alfu syahr itu kalau dihitung 83 tahun. Ini Pak Detosari umurnya 82. Coba bayangkan kurang satu lagi menyamai Lailatul Qadar. Bayangkan. Kurang satu lagi menyamai Lailatul Qadar. Jadi bayangannya orang berpuasa, orang beribadah di bulan Ramadan itu sudah berlipat ganda. Sama Allah masih dikasih sebuah kenikmatan, masih dikasih sebuah momen yang mana ketika momen itu kalau kita beribadah, kalau kita bersedekah, kalau kita berzikir sama seperti zikirnya kita selama 83 tahun. Ini manusia kadang tidak sampai ke situ. Coba kalau ada yang kerja, bosnya bilang, kamu besok datang ke kantor, kerja lembur 1 malam, tak kasih gaji selama 83 tahun, tidak putus gajimu. Datang nggak kira-kira kalau manusia disuruh bosnya gitu? Harusnya datang. Lah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang, dan dikasih secara cuma-cuma pahalanya itu menyamai 83 tahun. Jadi jangan disia-siakan. Kalau di Sudan ini sekarang nanti malam sudah masuk malam 20, kalau di Indonesia malam 19, karena di Sudan itu lebih dulu puasanya. Di Indonesia hari Ahad, di Sudan hari Sabtu. Nah, masih ada 10 hari, minimal 10 hari akhir itu dimaksimalkan untuk beribadah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Luar biasa. Tanazzalul malaikat. Bukan malak. Bukan malak yang turun. Kalau malak satu tok. Tapi ini tanazzalul malaikat. Malaikat semuanya turun. Pengen tahu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Malaikat itu tidak dikasih nikmat sama Allah berupa Al-Quran. Makanya wifi-nya mati-matian. Ini bukan. adalah Jibril.
Jadi malaikat Jibril menjak hari kematian Nabi Muhammad terakhir menyampaikan hari terakhir menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril diizin Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke langit bumi hanya ketika Lailatul Qadar. Coba bayangin. Masa mati.